Budi Ciptono. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Andi yang ganteng, yang nakal, ya, yang pintar katanya Prof. Ya, tadi Prof Basuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih ya kami ucapkan kepada ketua panitia ya, yaitu ketua KJA Jatim Bapak Dani. Terus yang pertama terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada Bapak Profesor Basuki MKom PhD AK CME CE ACPE sebagai ketua IAI wilayah Jawa Timur. Dan terima kasih juga tidak kami ucapkan kepada Bapak Prof Sugeng Sutejo SEAK CE pengurus Badan Kajian dan Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan IAI wilayah Jawa Timur. Dan tidak lupa kami salam hormat kepada Bapak Supardi Joko SIP SH MPD MAK AKCE sebagai ketua Pemda Jatim. Pertama-tama mari kita tidak lupa menghaturkan terima kasih ya. Terima kasih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita awali dengan berdoa dulu dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho, diberi kelancaran al-hadiniyah, niatus solehah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Ya. Pertama-tama ya bicara masalah undang-undang Cipta Kerja ini sebenarnya kita masih dapat dikatakan dibilang seperti yang disampaikan oleh kemarin pembicara ya untuk sosialisasi atau istilahnya pengenalan Cipta Kerja berkaitan dengan PSAK 24 ini, yaitu Bapak Marisi ya. Sebenarnya ini undang-undang masih belum ada PP-nya ya. Sebenarnya kalau belum ada PP-nya itu kategorinya sebenarnya belum efektif. Tapi oke. Tapi dari untuk segi diskusi masalah ilmiah, oke, ini positif. Yang pertama saya akan berbicara masalah pengaruh undang-undang Cipta Kerja. Maaf Pak Budi Ciptono, kabelnya mungkin kurang nancep atau seperti apa ya? Karena kayak ada kabel ngerer gitu. Bisa dibantu nggak sehingga kita bisa memahami jauh lebih baik? Atau mungkin nggak pakai aja? Nah ini mantep Pak. Gimana? Ini jauh lebih bagus. Halo, jelas, ini Mas. Oh sangat jelas yang ini Pak. Mas Ya Andi? sangat jelas Pak. Monitor. Halo. Wis jelas Pak, wis jelas. Sangat mantep Pak. Sepertinya Pak Budi Ciptono tidak dapat mendengar suara dari Betul. kami. Kemungkinan besar. Sekarang dengar ya Mas Andi ya? Sudah dengar sangat jelas Pak kalau ini. Oke, ya terima kasih. Tadi kelihatannya dirubah sama pihak anu ya. Tadi pagi sudah kita masuk, pertama sudah dites bagus, mungkin disesuaikan dari pihak IAI ya mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Diingatkan Mas Andi. Wis gak usah pakai anu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah kembali lagi pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja karena waktu yang diberikan sangat singkat sekali ya. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya kan terdiri dari 11 klaster ya. Yang kita bahas hari ini sebenarnya spesifikasinya klaster ketiga yaitu ketenagakerjaan dalam hal masalah pencatatan ya, pencatatan masalah imbalan kerja. Yang kedua kemungkinan nanti dibahas juga masalah pengenaan sanksi yang berkaitan dengan klaster perpajakan ya. Untuk itu kita di sini akan membahas lebih spesifik ya, karena dalam aspek akuntansi atau istilahnya pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap aspek akuntansinya. Oke. Nah, agenda hari ini kita akan membahas ya perspektifnya dalam PSAK 24 di mana kita ketahui
bahwa PSAK 24 ini sudah terakhir mengalami revisi yaitu tahun 2013 efektif 1 Januari 2015. Ya, nanti kita akan membahas masalah implementasi imbalan kerja ya, berkaitan dengan implementasi imbalan kerja terhadap Omnibus Law. Nah, kita ketahui bahwa pada dasarnya aspek akuntansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu sangat berpengaruh terhadap penerapan PSAK 24 ya, karena konsep akuntansi di dalam imbalan kerja itu sebenarnya membahas masalah 2 poin ya, 2 poin ya, yaitu masalah imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang. Nah, imbalan jangka kerja jangka pendek itu sendiri meliputi gaji, upah, iuran jam sostek ya, atau iuran BPJS, termasuk imbalan non moneter ya, cuti berimbalan jangka pendek maupun laba, rugi dan bonus. Ya, yang kedua imbalan kerja jangka panjang. Bisa dibagi 2 yaitu imbalan purna karya atau pasca kerja dan imbalan kerja jangka lainnya, imbalan jangka panjang lainnya. Nah, kalau berbicara masalah aspek accounting dari imbalan kerja jangka pendek ini ya, apalagi kita harus lebih mendasar ya, karena aspek akuntansi ya, aspek akuntansi di dalam pencatatan dalam khususnya laba dan bonus itu sebenarnya tidak mencakup di aspek Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 13 tahun 2003. Inilah yang perbedaan yang cukup mendasar ya. Jadi jangan sampai nanti pengertian pengupahan ya di dalam penghitungan imbalan kerja di sini. Jadi kita nanti jangan sampai loh kok antara undang-undang tidak sama dengan di PSAK-nya. Nah, ini kadang-kadang memang aspek akuntansi kadang-kadang beririsan mana kita harus bisa membedakan. Ya. Terus yang kedua, imbalan kerja jangka panjang, ya, imbalan kerja jangka panjang nanti aspek akuntansinya yang perlu garis besarnya antara pencatatan imbalan purna karya dengan imbalan jangka panjang ini ada perbedaan yang mendasar di konsep akuntansinya. Karena di dalam imbalan purna karya ya, itu jika ada perubahan perspektif aktuaria atau pencatatan aktuaria karena asumsi aktuaria, nanti selisihnya atas timbul laba ruginya itu masuk ke OCI. Ya, tapi yang untuk imbalan mohon maaf kebalik ya. Jadi istilahnya imbalan purna karya yang jangka panjang lainnya ya, istilahnya ya. Oke. Nanti dibahas di belakang ya. Lebih anu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pada poin yang 2 tadi, kita harus juga sesuai dengan PSAK 24 itu pada par bagian 08 itu definisi masalah imbalan kerja. Apa sih imbalan kerja? Itu adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan ya berkaitan dengan jasa yang ya diberikan oleh pekerja ataupun pemutusan saat kontrak kerja, atau istilahnya di sini kita harus bisa membedakan antara biaya gaji ya, biaya gaji itu sendiri dan istilahnya pada waktu pemutusan kontrak. Jadi istilahnya pemutusan kontrak itu biasanya ada imbalan kerja atau istilahnya pesangon nanti ya. Nah, yang kedua, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain pesangon. Nah, ini yang perlu sebenarnya persepsi di dalam PSAK antara definisi pesangon itu harusnya diselaraskan dulu atau istilahnya mendasarkan pada undang-undang, karena secara substantif ini ada multi tafsir atau perbedaan tafsir ya. Jadi imbalan menurut PSAK 24, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon. Ya, ini kan tambah repot ini. Selain pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan atau sebelum 1 tahun setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait. Ya, nah di sini saya tekankan ya. Jadi
Bapak Ibu itu harus bisa membedakan ya nanti antara definisi pesangon antara undang-undang dengan PSAK. Di sana memang ada perbedaan ya. Jadi perbedaan itu tapi tidak memberikan sesuatu apa ya. Terus imbalan pasca kerja di dalam istilahnya di Undang-Undang nomor 13 itu ada perbedaan ya, perbedaan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas pada waktu ke detailnya. Terus yang ketiga, imbalan pasca kerja. Nah, ini menjadi tambah membingungkan ini. Kalau kita acu pada Undang-Undang 13 atau Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi menurut PSAK sendiri imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon. Nah, selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak. Oke, dari definisi ini nanti ke belakang bisa kita bedakan ya. Oke, ya, yang cukup mendasar lagi ya, tadi di tabel disebutkan bahwa untuk ya perhitungan atau untuk menghitung bahwa imbalan jangka kerja atau imbalan kerja jangka pendek kita harus menggunakan undiscounted basis. Artinya apa? Tidak di present value kan. Sedangkan untuk imbalan kerja jangka panjang menggunakan basis discounted atau di present value kan. Itu yang mendasar ya. Nanti bisa kita ilustrasikan dalam contoh. Nah, selain di atas ya, untuk imbalan jangka kerja pendek, tolong diperhatikan bahwa syarat-syarat yang harus diakui dalam pengakuan itu kadang-kadang ada kewajiban legal, ini bukan dan ya, atau kewajiban konstruktif ya, di mana di sana ya bisa kita lihat bahwa kewajiban kewajiban legal ya, kewajiban legal ini kadang-kadang ada istilahnya perikatan, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dan termasuk atau kewajiban konstruktif. Artinya kewajiban konstruktif ini adalah kebiasaan praktek yang ada di perusahaan. Nah, jadi untuk menghitung atas kewajiban ini jangan lupa kita sebagai auditor khususnya ya, kadang-kadang itu kita harus melihat di dalam klien kita itu terhadap PKB-nya. PKB itu perjanjian kerjasama termasuk RUPS ya maupun undang-undang lainnya. Karena apa? Karena dalam praktek di lapangan itu kadang-kadang kita melupakan apakah ada benefit employee yang ada di entitas sehingga kita bisa menghitung ya atau istilahnya mengcompare antara PKB ya dengan undang-undang. Nah, sehingga nanti kita bisa mengakru atas perbedaan ini. Kadang-kadang kita di praktek juarang sekali. Walaupun saya sebagai auditor kadang-kadang kita mengabaikan masalah PKB, kita compare dengan undang-undang. Karena kenapa? Saya katakan seperti itu karena pada dasarnya undang-undang itu mengakui apa? Syarat minimal. Syarat minimal artinya apa? Kalau di dalam prakteknya, di dalam PKB terhadap employee benefit-nya itu lebih rendah, maka yang kita sajikan adalah apa? Berdasarkan aturan undang-undang. Tapi kalau PKB-nya lebih tinggi, otomatis PKB yang digunakan. Nah itu maksudnya kadang-kadang kebiasaan yang dipraktek kadang-kadang pencatatan atas misalnya pada waktu tertentu perayaan THR misalnya atau istilahnya pada hari raya itu kan ada pekerja yang mendapat misalnya apa ya insentif ataupun bonus ataupun apa ya istilahnya kita dapat parcel. Nah ini juga harus kita perhatikan ya. Ini karena berkaitan dengan kebiasaan yang ada di dalam perusahaan. Oke, lanjut. Imbalan kerja jangka pendek itu bisa meliputi upah, gaji, ya, termasuk bagian bonus atau laba, termasuk apa?
cuti berimbalan jangka pendek, ya, termasuk imbalan non moneter. Artinya apa? Di dalam pencatatan upah khususnya itu tolong hati-hati, definisi upah itu kadang-kadang kita bisa penafsiran kita di dalam praktek itu ada yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita misalnya seperti diuraikan yang kemarin Pak Marisi juga bagus sekali, mencontohkan misalnya kita mencatat masalah payment dari pembayaran gaji masalah untuk Gojek misalnya. Nah, Gojek ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nomor 13 tahun 2003 itu bukan definisi upah, ya, karena di sana ada unsur kemitraan bagi hasil. Nah, sehingga kita harus bisa mendefinisikan upah ini harus tepat, ya, jangan sampai bagi hasil diterapkan upah. Nah, nanti kan ada kesalahan yang cukup fatal, ya. Yang kedua yaitu bahwa karena ini menggunakan karena jangka pendeknya itu berbasis discounted, artinya istilahnya sifatnya itu jangka pendek, kurang atau maksimal 1 tahun, hendaklah tidak perlu dicatat untuk accrue atau dihitung secara aktuaris, ya. Artinya dia tidak menggunakan asumsi aktuaria, ya, sehingga digunakan dengan metode atau berbasis discounted, ya. Mohon maaf, bukan undiscounted tapi discounted. Oke. Untuk pengukuran, ya ini jangan lupa, ya, mohon teman-teman memperhatikan bahwa pengukuran untuk imbalan jangka pendek, ya, itu diakui, ya, saat, ya, pekerja memberikan jasa. Ya, ini kadang-kadang kita sendiri di praktek itu ada beberapa yang mungkin karena dianggap tidak material, ya, terhadap misalnya pencatatan THR. Itu menurut konsep PSAK 24 itu harusnya diatribusikan sesuai dengan masa bulannya. Walaupun ini sebenarnya kata-kata tidak material, tapi sesuai dengan PSAK 24 wajib harus dicatat. Karena kita tahu bahwa saat THR dibagikan, kadang-kadang kita melihat di dalam perusahaan itu mencatat cash basis. Pada saat diterima, misalnya bulan Agustus, bulan September THR dibagi, ya, dibagi. Itu sebenarnya harus diatribusikan setahunnya itu kapan? Kalau Agustus misalnya 2020 atau Juli, harusnya di Desember itu misalnya terhitung 1 tahunnya bulan Mei, bulan 5, artinya mulai Mei sampai Desember harusnya 8 bulan sudah di-accrue, ya. Biaya imbalan jasa kininya harus dicatat pada hutang. Itu, ya, tapi kenyataannya karena dianggap nggak material, banyak auditor nggak mencatat ini, ya, ini, ya. Jadi karena pekerjaan sudah dilakukan, ya, karena basic pencatatan dan pengukurannya ini saat pekerjaan, ya, diberikan, ya, itu bisa kadang-kadang dicatat di uang muka, bisa, ya, kalau misalnya kita memang ada perusahaan yang mencatat atau membebankan, boleh, karena liabilitas, ya, istilahnya liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, artinya bisa juga misalnya perusahaan membayar lebih dulu, nggak apa-apa. Dan justru ada istilahnya begini, jadi dari segi pencatatan beban gaji ini juga bisa diatribusikan sebagai biaya perolehan. Artinya apa? Biaya perolehan bisa misalnya untuk biaya tenaga kerja itu bisa kita catatkan ke biaya BUA maupun harga pokok penjualan kita. Ya, ya, ini yang menarik di sini, ya. Di dalam untuk pencatatan, ya, istilahnya pengakuan pengurangan imbalan jangka pendek ini yang menarik di sini cuti berimbalan jangka pendek. Ya, di sana boleh diakumulasikan maupun tidak boleh, ya. Di sini kalau diakumulasikan, ya, istilahnya diakumulasikan, diakui pada saat pekerjaan memberikan jasa, ya, otomatis dengan adanya jasa yang sudah dilakukan, jadi saat memberikan jasa, ya, saat memberikan jasa atau jasa yang diberikan oleh
karyawan itu menambah hak cuti berbayar di masa depan. Nah, ini pencatatan untuk yang boleh diakumulasikan. Sedangkan cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasikan itu biasanya hilang ya saat cuti tidak dipakai dan tidak diganti dengan bentuk uang. Nah, ini tidak boleh diakumulasikan. Nah, ini bisa diilustrasikan pada berikut ya. Ya, ini definisi bahwa langsung ya kita ilustrasikan ya. Nah, ini contoh sederhana. Contoh sederhana misalnya ya ini nanti bisa untuk atribusi untuk imbalan jangka pasca kerjaan jangka pendek ya. Misalnya perusahaan memiliki 100 karyawan, diberikan hak cuti berimbalan sebesar 1 juta per hari untuk 10 hari kerja. Ya. Nah, di dalam tahun misalnya 2019 itu karyawan yang cuti atau yang mengambil itu ada yang 80 orang mengambil cuma 6 hari. Sedangkan sisanya artinya yang 20 orang itu mengambil cuti full. Nah, bagaimana pencatatannya? Itu memang ini tergantung dari PKB yang ada di perusahaan, perjanjian internal antara karyawan dengan entitas. Apakah misalnya cuti yang tidak diambil itu bisa diganti atau tidak dengan uangnya. Nah, itu tergantung ya. Makanya kan ada juga perusahaan yang mencatat seperti ini. Misalnya ambil cuti dalam 1 tahun 12 hari, kalau tidak diambil hilang, termasuk tidak diberi imbalan uang misalnya. Di sini ada pencatatannya menjadi 2. Kalau tidak diakumulasikan, artinya kita hanya mencatat yang ya 20 hari ini yang mengambil cuti full 20 kali 10 ya 20 kali 10 ditambah dengan 80 orang yang hanya mengambil 6 hari ya jadi langsung dibayar pada saat pembayaran. Jadi beban cuti berimbalan pada kas. Sedangkan diakumulasi ya ini nanti menarik di sini ya. Jadi di sini yang tidak mengambil harus kita accrue. Karena apa? Karena dia pada dasarnya sudah bekerja 10 hari. Dia makanya perusahaan wajib mengalokasikan untuk membayar. Walaupun dia belum mengambil cutinya. Nah, ini makanya jika diakumulasikan, makanya yang cash basisnya itu pada saat sekitar 680 itu hasil dasar pengaliannya dari 20 kali 10 ini yang mengambil 100%, sedangkan yang mengambil cuti 6 hari itu 80 kali 6 kali 1 juta karena perharinya ditambah di accrue. Walaupun dia tidak mengambil ya di sini perhatikan itu dia harus tetap di accrue. Yaitu seberapa? 80 kali 4 karena apa? Yang 4 hari dia kan ya istilahnya tidak mengambil cuti, tapi jangan lupa ya dia sudah bekerja 10 hari. Karena apa? Intinya pencatatannya kalau diakumulasikan itu saat memberikan jasa. Karena jasa ini sudah dia berikan kepada perusahaan selama 10 hari. Ya, makanya harus diaccrue. Nah, yang jadi pertanyaan ini berikutnya begini. Ya, ini yang menarik. Ya, misalnya karyawan perusahaan XYZ diberikan hak cuti untuk tahunan yang dapat diakumulasikan cuti tahunan. Nah, ini makanya PKB perusahaan itu penting ya. Nah, cuti tahunan yang tidak tercapai atau tidak terpakai dapat dialihkan tanpa batas waktu. Nah, inilah. Dan harus dibayar secara tunai ketika karyawan meninggalkan perusahaan saat keluarnya dia. Data beberapa terakhir tahun atau istilahnya pada tahun terakhir, beberapa tahun terakhir bahwa di perusahaan itu banyak perusahaan yang tidak menggunakan atau tidak mengambil cuti itu lebih dari 2 tahun. Nah, pertanyaannya haruskah akumulasi cuti tahunan yang tidak terpakai diklasifikasikan sebagai imbalan jangka pendek di dalam PSAK 24 revisi 2013. Nah ini
Jadi ada catatannya. Jadi harusnya kalau sudah dari penjelasan awal bahwa untuk jangka pendek sendiri itu maksimal 1 tahun, jadi cuti tahunan yang tidak terpakai ya tidak memenuhi definisi manfaat jangka pendek. Ya, tidak diharapkan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan. Oke. Ya. Ya, secara syarat pengakuan tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, langsung aja karena waktu ya. Nah, ini yang menarik masalah bonus maupun tantiem ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, untuk bonus dan tantiem ini tidak diatur untuk khususnya di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang 13. Loh, terus mana diaturnya? Nah, ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang PT maupun RUPS maupun PKB antara pihak perusahaan dengan pihak person dari direksi maupun dewan komisaris ya. Yang menjadi pertanyaan ini untuk bonus ini misalnya ya bonus tahun 2019 ya, selain untuk latihan contoh ya yang sering menjadi perdebatan ya. Jadi bonus perusahaan misalnya kita mau mencatat bonus di tahun 2019 kemarin, sedangkan RUPS itu baru dilaksanakan misalnya tahun 2020 bulan Maret. Yang menjadi pertanyaan kapan bonus ini dicatat? Ya, harusnya menurut accounting bonus untuk tahun 2019 harus diaccrue walaupun misalnya baru ditetapkan di RUPS tahun 2020. Kenapa? Karena pada dasarnya bonus ini kita menggunakan definisi ini tadi ya, yang definisi di deskrip dari ini tadi ya. Nah, ini kewajiban konstruktif ini karena berdasarkan perjanjian ya PKB maupun RUPS bahwa bonus ya untuk komisaris misalnya untuk dewan direksi itu ditetapkan sekian persen ya, sekian persen dari laba tahun 2019 misalnya. Karena ini ada sifat kewajiban konstruktif yang harus diselesaikan. Nah, kenapa? Makanya bonus itu sendiri harus diaccrue di tahun 2019. Nah, bagaimana kalau konsekuensinya misalnya ada perubahan setelah RUPS? Itu hal yang lain. Nanti pada waktu pencatatan di tahun berjalan 2020, kalau ada selisih masuk ke laba rugi tahun berjalan. Kan gitu, nggak boleh di-restate. Kan gitu ya intinya ya. Jadi contoh misalnya ya ini ya, lebih jelasnya misalnya tahun 2019 ya PT Melati telah menyelesaikan laporan keuangan tahun 2018. Berdasarkan laba 2008 ditetapkan bonus karyawan ya, bonus karyawan sebesar 200 miliar dan tantiem untuk direksi sebesar 40 miliar. Ya, di sini harus diselesaikan beban bonus pada utang bonus yang menjadi percatatan yang seperti tadi saya utarakan kapan dicatatnya. Ini kadang-kadang banyak juga yang mencatat pada saat RUPS di tahun 2019. Nah ini sebagai seorang auditor maupun seorang accounting akuntan setidaknya harus taat asas untuk penerapan di PSAK 24 ini ya. Oke, waktu kurang berapa Mas Andi? Masih kalau panjang ya? Jam 9 kurang 10 menit Pak, tapi kalau untuk waktu luar biasa. Itu kurang lebih 15 menit. Waduh, luar nah, biasa. Sembari nah, ini saya mengingatkan, maaf Pak Budi, saya mengingatkan seluruh peserta untuk memute mic-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak ada di tempat atau bagaimana, tolong di-mute sehingga tidak mengganggu peserta yang lain dengan pada saat suaranya Bapak Ibu itu masuk gitu ya. Seperti Pak tadi ada Bu Leni, ada Pak Rusyanto, ada Pak Muhammad Fakri. Nah, tolong di-mute. Sekarang ini ada Pak Budi Santoso juga tolong di-mute begitu ya. Terima kasih. Monggo Pak. 10-15 menit lagi ya Pak. Yes. Terima kasih Mas Andi. Nah, ini jadinya ramai nih ya. Ini untuk khusus imbalan kerja jangka panjang ya. Nah, ini yang perlu kita fokus ya. Kalau jangka pendek sih mungkin nggak banyak ya. Justru jangka panjang ini ya. Karena di dalam jangka panjang ini kita mengenal dua ya, imbalan pasca kerja ya. Yaitu terdiri dari imbalan purna karya maupun imbalan pasca kerja lainnya. Ya.
dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, ini secara aspek akuntansi yang mendasar ya. Ini istilahnya kita sendiri harus memberikan fokus ya. Misalnya di dalam, apalagi Anda perbandingan antara Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang 11, ini kan mencatat imbalan pasca kerja ya, imbalan pasca kerja, makanya dasar accounting misalnya ada perubahan asumsi ya karena aktuaria ataupun amandemen dan sebagainya yang menyebabkan laba rugi ya atas pengukuran kembali ya di imbalan kerja untuk punah karya maupun kerja lain ini harus dimasukkan kemana? OCI, yaitu di OCI di ekuitas. Nah, kalau imbalan kerja lainnya, istilahnya panjang lainnya, baru masuk ke apa? Laba ruginya. Ya, laba rugi tahun berjalan. Itu ya. Nah, ini yang kita fokuskan ke sana nanti ya. Kita nanti bisa ilustrasi untuk latihan soal. Karena ini istilahnya waktunya juga lebih pendek ya. Jadi bisa kita ya ini Mas ya, ini yang menjadi basic pencatatan. Jadi untuk imbalan jangka panjang, imbalan kerja jangka panjang, jadi kita menggunakan pencatatan apa? Jadi entitas menggunakan metode PUC, Projected Unit Credit ya, untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti ya, yaitu apa? Biaya jasa kini yang terkait maupun biaya jasa lalu jika dapat diterapkan. Nah, ini sebelum kita membahas atau istilahnya menghitung atau menerapkan perubahan ya terhadap Undang-Undang Nomor 11 ini, kita harus paham definisi. Jadi apa itu biaya jasa kini, apa itu biaya jasa lalu. Ya, biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang berasal dari jasa pekerjaan periode berjalan. Ya, sedangkan biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerjaan periode-periode lalu. Jadi kata kuncinya untuk biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini. Ya, perubahan ini bisa juga amandemen termasuk undang-undang ini, atau mungkin PKB-nya berubah. Ya, atas perubahan ini timbullah biaya jasa lalu. Ya. Jadi ya nanti kalau penerapannya ini memang kuncinya di sini untuk menghitung kembali misalnya yang menjadi pertanyaan misalnya gini. Misalnya di dalam tahun 2020 ya, bulan November ini ada seorang karyawan yang menurut hitung-hitungan dapat pesangon misalnya sudah 28 hari, 28 kali. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja kalau menghitung dari kita asumsi PP-nya ya tanpa gitu, karena memang perkaliannya sebenarnya belum ada, yaitu undang-undang yang misalnya 2 kali P kali 9 itu belum ada, asumsi aja misalnya sama ya, yang 15% dihilangkan, misalnya ketemu yang di Undang-Undang Nomor 11 ini untuk pesangonnya itu misalnya 25 kali, sedangkan di Undang-Undang lama berapa? 32 kali. Nah, secara logika pasti ini apa? Overstate. Nah, overstate ini karena perubahan undang-undang, ya, ini kategori nanti biaya jasa lalunya timbul. Bagaimana pencatatan? Nanti ada ilustrasi di latihan soal. Ya, begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Oke. Nah, asumsi aktuaris tidak boleh bias dan harus selaras. Ya, ini sudah kita makanya kalau menghitung asumsi aktuaria itu yang bukan bidangnya itu jangan. Nanti istilahnya Pak Marisi offset ya ini ya. Ini memang harus kita berikan kepada pihak yang kompeten dan mempunyai apa
sertifikasi ya, karena di situ ada ilmu statistiknya juga ya karena jadinya asumsi. Nah, oke. Nah, sudah kita jelaskan tadi ya, apa itu jasa kini, jasa lalu, keuntungan kerugian maupun biaya bunga interest. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke kasus ya, karena waktu kurang 10 menit ya Mas Andi ya. Jadi misalnya ya, di dalam perusahaan itu seorang pekerja di tahun pelaporan pembukuan misalnya tahun 2019 misalnya, Tuan A ini mendapat upah 14 juta per bulan ya. Saat pelaporan usia dia 23 tahun. Sedangkan dia sudah mulai bekerja pada saat umur 22. Ya, sedangkan tingkat diskonto ya, tingkat kenaikan upah asumsi 8% per tahun dengan tingkat diskonto 10% per bulan per tahun ya. Ya, PTX memberikan cuti istirahat panjang. Nah ini, istirahat panjang selama 2 bulan. Nah, artinya apa? Bukan berarti cutinya berbayar, bukan. Harusnya ini karena dia istilahnya syaratnya dulu. Karena syaratnya dia sudah bekerja 7 tahun, makanya dia bisa menikmati ya cuti istirahat yang berbayar. Nah, ini yang kadang-kadang jangan sampai nanti pada saat 2 bulan cuti itu dibayar langsung cash basis. Nah, ini fatal. Harusnya diatribusikan ke tahun-tahun sejak dia bekerja di hitungan 7 tahun tadi kapan. Ya, makanya ini untuk menghitung ini perlu istilahnya metode asumsi aktuaris, yaitu menggunakan PUC tadi. Ya, cara menghitung bagaimana? Jadi kalau kita ngomong berapa kewajiban imbalan jangka panjangnya, kita harus tahu upah di present value kan, istilahnya tahun ke-7 berapa? Yang 14 juta kalikan, nah faktor 1 ini bagusnya gini ya. Nah, faktor 1 itu kenapa kok ditambah 1? Karena apa? Setiap periode jasa akan menghasilkan 1 unit tambahan hak atas imbalan dan mengukur tiap unit secara terpisah atas kewajiban. Nah ini memang ilmunya statistik atau ilmunya aktuaris ya. Kita nggak membahas ke sana, tapi kita harus seorang auditor, seorang akuntan minimal karena tugas kita apa? Mereview daripada tugas dari seorang aktuaris. Itu memang di SA-nya ada, nanti dijelaskan sama Prof. Sugeng gitu ya. Jadi setidaknya kita harus menghitung dulu upah di tahun ke-7 berapa. Ya, misalnya upahnya ketemu 22 juta. Ya, sekarang kita harus menghitung manfaat cuti istirahat panjangnya. Karena dia dikasih 2 bulan, otomatis 2 bulan kali 22, 44. Ya. Terus yang kedua, ya, setelah itu apa? Ya, kita harus menghitung dengan metode PUC. Ya. PUC yang pertama kita harus menghitung unit atau satuan unit manfaat. Ya. Apa itu? Istilahnya nilai manfaat cuti istirahat panjang dibagi total masa kerja. Ya, dibagi total masa kerja. Jadi nilai manfaat cutinya kan 44. Kita tadi dikapresentkan, kita hitung 2 kali lipatnya, 2 kali karena dikasih 2 bulan, misalnya 44, dibagi 7 tahun. Jadi dapatnya berapa? 6 juta. Nah, biaya jasa kini berapa? Biaya jasa kininya kan kita harus menghitung satuan unit manfaatnya. Dikalikan present value, kalikan yang 1 faktor ya. 1 unit faktor tadi itu ya. Misalnya ketemu 3,5. Nah, saldo kewajiban kenapa kita hitung 7 min 1? Karena dia mungkin ini error, perusahaan error karena harusnya pada waktu saat pertama, karena 7 tahun, harusnya saat pertama menuju 7 tahun, bukan saat setelah berjalan 1 tahun baru dihitung. Tapi enggak apa-apa, makanya lah timbul saldo awal kewajiban. Nah, timbulnya itu apa? 7 min 6. Jadi 1 tahun nanti sudah masa lalu. Jadi biasa jasa lalunya itu yang kita hitung. Ya, nanti ada biaya jasa kini, jasa lalu maupun biaya bunganya ya. Oke. Pak Budi, tinggal 10 menit terakhir langsung masuk poinnya yang slide pamungkas, Pak. Bagaimana? Oke. Begini Bapak Ibu. Terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law-nya. Nah, intinya tadi sudah saya jelaskan ya.
di dalam Undang-Undang Omnibus Law karena kita ada istilahnya, karena memang sebenarnya juga kita tidak bisa ngomong ya, karena di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini kan ada beberapa faktor tambahan juga ya. Jadi di sana istilahnya ada tambahan faktor bahwa apa ya istilahnya penghargaan untuk komponen masalah kompensasi ya, masalah kompensasi ditambah di sana ya. Jadi setidaknya nanti kalau kita ngomong apakah itu overstate atau under, asumsi saja. Kalau melihat hitungan dari bulan yang selama ini menjadi 32 menjadi 25, asumsinya ada overstate. Nah, langsung pamungkasnya atas overstate tadi, ya sudah saya jelaskan tadi karena bahwa bila ada kebijakan, ya, perubahan asumsi atas kebijakan, setidaknya atas perubahan itu yang penting ya di sana langsung ini ya asumsinya pencatatannya bagaimana. Nah di sana harus ya misalnya contoh di sini ya. Jadi efek Undang-Undang Cipta Kerja menambah kewajiban misalnya. Nah di sini kita tahu bahwa di dalam tahun 2020 nanti ada undang-undang. Cuma yang jadi masalah ini kan belum ada PP-nya ini. Sebenarnya ini katakan bahwa belum ada PP-nya, kita nggak ada unsur pengalinya belum ada. Jadi kalau kita ngomong misalnya aktuaris atau seorang auditor untuk sampai Desember nanti, misalnya kok belum ada PP, baru 22 Februari karena setelah ditandatangani Presiden kan 3 bulan harus terbit PP-nya. Bagaimana mencatatnya untuk perubahan ini? Apakah dari seorang auditor juga menilai bahwa penilaian dari imbalan pasca kerja itu harus disesuaikan atau tidak? Aktuaris kalau kita tanya belum bisa jawab. Makanya kalau nanti sampai Desember harusnya itu tidak ada PP yang turun, asumsinya menggunakan Undang-Undang 13. Bukan Undang-Undang 11. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi oke. Jadi intinya langsung poinnya saja bahwa ada perbedaan ini ya, jelas ya. Jadi yang 2019 kita hitung ya, saldo awal kewajiban awalnya berapa? Ya setelah ada awal dan akhir atas istilahnya perubahan karena asumsi, ya nanti kan ada istilahnya atas selisihnya itu ada 2 ya. Jadi di sini langsung to the point-nya saja. Nanti kita bisa diskusi lah misalnya ini ya. Jadi di dalam pamungkasnya di sini ada pencatatan ya. Lah di sini. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kita ketahui saldo kewajiban ya itu sudah tercatat 344, bisa dilihat di ilustrasi soal ya. Ya, setelah Undang-Undang Cipta karena asumsi tadi kita memberikan overstate, berarti kewajiban kan turun ya. Ya, menjadi 290, maka AJE adjustment-nya berapa? 44. Makanya saldo awal kewajiban karena Undang-Undang Cipta Kerja yang istilahnya sebelum dilakukan Undang-Undang Cipta itu awal kewajibannya itu atau akhir yang kemarin itu 344. Setelah kita hitung kembali dengan menggunakan asumsi yang berlaku di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya itu memberikan dampak ada penurunan. Makanya ada apa? Karena kita pada waktu itu mengakru ya sudah kita biayakan biaya jasa kini ya imbalan pasti pada kewajiban misalnya. Loh, ini overstate. Nah, atas overstate ini bagaimana? Nah, atas laba atas amandemen, nah ini atas laba amandemen ini istilahnya dicatat kenapa? Bukan OCI ya. Kalau rugi aktuarnya itu harus di OCI. Karena memang aturannya rugi aktuaris itu harus OCI. OCI di ekuitas. Nah, kita ketahui bahwa di dalam pencatatan OCI, Pak, kenapa kok gak di reklas ke laba rugi? Karena memang aturannya rugi aktuaris itu tidak boleh direklas ke laba rugi, harus masuk di ekuitas. Lain kalau kita ada perubahan misalnya seperti revaluasi aktiva tetap, ya reval itu juga nggak boleh, tetap diposisikan di ekuitas. Nah, yang menarik ini kalau ada laba rugi karena selisih kurs, walaupun dimasuk di OCI, tapi dia diposisikan di apa?
laba rugi, ya tidak boleh masuk ke ekuitas. Jadi kesimpulan terakhir, asumsinya kalau ada overstate, ya jurnal yang kita ya gunakan satu ya beban imbalan pasca kerja 26 ya hitungannya itu antara seperti ini ya. Kalau menurut catatan kita bahwa langsung aja di akhir. Nah, itu asalnya dari mana? 26. Itu biaya jasa gini ditambah bunga. Ya. Nah, pendapatan komprehensif lain ini karena perhitungan rugi aktuaria. Ya, ini masuk OCI. Ya, sedangkan mencatat laba atas amandemen program karena ini amandemen dicatat di saat periode berjalan. Ya, istilahnya kewajiban pada laba atas amandemen sebesar 44. Begitu ya. Oke, Mas Andi, terima kasih ya. Yang perlu diperhatikan tolong ya walaupun istilahnya tadi kesimpulannya kadang-kadang bonus ya yang di tengah tahun berjalan adalah juga di accrue ya termasuk atas pencatatan untuk imbalan kerja jangka panjang dan pendek ya pengaruhnya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mas Andi. Monggo Mas Andi. Terima kasih Pak Budi Ciptono untuk sharing pengetahuannya dan juga bagaimana impact daripada Undang-Undang Omnibus Law ini terkait dengan pengakuan untuk imbalan kerja PSAK 24. Saya ada pertanyaan sebenarnya, tapi saya simpan dulu begitu ya. Nanti dilakukan di akhir daripada acara kita, yaitu jam 11 sampai jam 12 ada waktu 1 jam ya untuk bertanya jawab. Sesi kedua akan membahas sama konsep daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tapi dari sisi seorang auditor. Nah, Prof. Sugeng Sutejo bersama kita. Halo Prof, selamat pagi. Pagi. Prof. Sugeng, waktu Prof ada waktu 1 jam dari sekarang. Monggo, waktunya sangat cukup. Manfaatkan. Terima kasih Prof. Saya minta bantuan Amel untuk menayangkan. Ya baik Pak, saya tayangkan slide PPT-nya dulu ya Pak. Rekan-rekan sekali lagi diingatkan bisa mute mic-nya termasuk Pak Budi Ciptono ini. Ya, sehingga tidak ganggu yang lain. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota IAI baik yang di Jawa Timur maupun di wilayah provinsi lainnya yang dengan sehat alfafiat dan kemudian juga dengan gagah berani join di dalam webinar ini. Saya sendiri agak batuk sedikit Pak, tapi insya Allah mampu menyelesaikan seluruh PPT ini. Di sini ada 2 PPT. Yang pertama adalah PPT dan yang kedua Excel. Yang pertama ini adalah mengenai pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perikatan audit. Silakan Mel. Halo. Nah, pendahuluan ini sudah dibahas habis oleh Pak Budi, ya, yang intinya adalah bahwa PSAK 24 dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan tentang imbalan kerja. Sebenarnya Undang-Undang ini tidak mengharuskan ya perusahaan untuk mencadangkan imbalan kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 ini, yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Karya. Tetapi IAI itu mengantisipasi ya Undang-Undang 13 ini bagaimana mengakuntansikan imbalan kerja ini. Oleh karena itu lahirlah PSAK 24 yang sudah dibahas habis oleh Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Lanjut. Lanjut. Nah ini juga sudah ya, saya kira skip aja, Mel, skip, ya. Terus.
Ini yang saya sampaikan adalah bahwa imbalan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan dan harus merupakan asersi manajemen. Jadi sebenarnya bukan tugas akuntan publik ya untuk melakukan perhitungan-perhitungan imbalan kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa PSAK 24 lahir? Karena memang ada prinsip akuntansi accrual basis. Nah, di dalam accrual basis ini kan menyatakan bahwa ketika barang atau jasa telah diserahkan, ya, maka sudah harus diakui sebagai expense atau lawannya kewajiban kalau memang belum dibayar. Jadi intinya accrual basis adalah penyerahan barang atau jasa. Nah, dalam konteks ini adalah jasa karyawan, kan begitu ya Pak? Sehingga kalau imbalan kerja jangka panjang khususnya tadi, kalau jangka pendek jelas ya, hampir bersamaan antara penyerahan jasanya kepada perusahaan dengan pembayaran. Tapi kalau jangka panjang, seperti misalnya pesangon untuk pensiun nanti, itu kan akan dibayar pada saat pensiun, entah 20 tahun lagi, atau kapan. Padahal jasanya telah diberikan sekarang. Nah, oleh karena itulah PSAK 24 itu mengatur bagaimana pesangon dan penghargaan yang akan diberikan 20 tahun lagi kepada karyawan tadi dibebankan selama jasa karyawan itu diserahkan kepada entitas seperti itu. Oleh karena itu PSAK 24 itu mengatur. Tadi sudah sangat canggih ya diilustrasikan oleh Pak Budi. Tapi nanti saya akan memberikan ilustrasi sedikit saja. Terus, halo, terus. Nah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Budi bahwa sebenarnya ada perubahan ya antara Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya yang signifikan sekali adalah bahwa imbalan pensiun atau pesangon pensiun kalau undang-undang lama adalah 32 kali gaji pada saat pensiun. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Gaji pada saat pensiun, gaji 1 tahun maksudnya. Itu gaji pada saat pensiun. Nah, kalau sekarang itu 25 gaji saat pensiun, di mana 19 kali ditanggung perusahaan dan 6 kali ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini dulu ada hoax ya, Pak Budi, dan ada hoax ini, pensiun guru besar itu akan sekaligus diterima 1M. Wah, saya udah berbunga-bunga, Pak. Udah berbunga-bunga, wah, pensiun aku nanti akan terima 1M. Wah, tinggal duduk manis saja, tinggal makan tabungan, begitu, maktab gitu loh, Pak. Ternyata hoax. Gitu. Sudah berbunga-bunga, sudah bilang sama istri bahwa akan terima 1M nanti kalau pensiun, jadi jangan khawatir kalau pensiun gitu. Ternyata hoax. Nah, terus, nah tadi ya Pak, yang dibicarakan oleh Pak Budi tadi adalah kalau sudah 32 kali gaji kita hitung pada saat pensiun, ternyata sekarang 25 gaji. 25 kali gaji. Nah, sehingga harus ada koreksi yang tadi dikatakan bahwa perhitungan-perhitungan yang lalu sudah overstate. Berarti perhitungan tahun 2020 pun sudah, 19 terutama ya, overstate. Seperti itu. Terus kemarin pertanyaannya bagaimana nih perbedaannya? Apakah ke current year performance atau dikoreksi ke retaining ya. Saya usul ya langsung aja di current years ya, current tahun berjalan ya, karena memang rugi laba kita kan mengandung prinsip all inclusive reporting. Jadi semua dilaporkan pada tahun berjalan, tidak mengenal koreksi terhadap retaining seperti itu. Jadi ada koreksi seperti itu. Nah, ini contoh, maaf ya Pak Budi, tadi memang sudah disampaikan cara perhitungannya, tetapi saya akan menyampaikan sedikit saja mengenai cara contoh perhitungan aktuaris untuk imbalan pasca kerja. Nah, silakan Mel ditampilkan Excel-nya. Halo, Mel. Tampilkan Excel-nya. Nah ini, Bapak Ibu,
ya. Jadi saya memberikan ilustrasi sedikit aja mengenai bagaimana menghitung. Yang penting kan sebenarnya di dalam perhitungan program manfaat pensiun, program manfaat pasti ini adalah menghitung berapa sih gaji dalam tahun pensiun. Nah, ini kita tahap pertama adalah bagaimana menghitung gaji pada saat pensiun. Nah, ini ya, saudara, misalnya kita ada karyawan A, B, C, D, E. Lahir 1 Juli 68. B 13 Agustus 79, C 4 November 88, D 9 September 65, E 28 Maret 96. Nah, dia bekerja mulai 3 Maret untuk A 97, B 29 April 2003, kemudian C 18 Agustus 2012, D 1 Agustus 95, E 2 Februari tahun 18. Nah, sekarang kita pada posisi 31 Desember tahun 18. Misalnya seperti itu. Jadi usia A itu 51 tahun, B 39 tahun, C 30 tahun, D 53 tahun, dan E 24 tahun. Nah, masa kerja pada tanggal 31 Desember itu A 22 tahun dan sekian 16, 6, 23, 0 tahun. Nah, mereka dalam aturan perusahaan di sini umur pensiun adalah 56. Nah, bagaimana menghitung gaji pada saat pensiun? Nah, ini di tabel kedua, ya. Gaji tahun 2018 per tahun per bulan adalah 30 juta, 20 juta, 18 juta, 35 juta, dan 4 juta. Gaji setahun pada tahun 2018, 360 juta, 240 juta, 216 juta, 420 juta, 48 juta. Nah, sisa masa kerja, ini sebenarnya di tabel pertama sudah ditulisnya. Jadi dia sudah 51 tahun, kemudian pensiun 50 tahun, berarti sisa masa kerjanya 5 tahun. Kemudian ini yang B itu 39 tahun usianya, 56 tahun pensiun, berarti tinggal 16 tahun masa kerjanya. Dan seterusnya, C tinggal 6 tahun, D 53 tahun, 23 tahun, dan E masih 0 tahun. Nah, terus bagaimana menghitung? Ini kita asumsikan kenaikan gaji 7%, Pak. Jadi kalau Amel itu coba diklik ya, 521 itu, 521 juta itu adalah, coba ya, itu 360, jadi 360 juta. Jadi dihitung future value pada tahun kelima. Jadi nilai akhir. Nilai akhir kan rumusnya, kalau misalnya X itu adalah X kali 1 plus 0,07%, 7% pangkat 5. Itu adalah nilai akhir pada akhir tahun kelima. Kan begitu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kalau misalnya X rupiah sekarang, pada akhir tahun kelima dengan kenaikan 7%, maka 1 plus 0,07 pangkat 5. Sama halnya kalau kita punya uang 100 rupiah sekarang, kalau misalnya kenaikan 7% atau bunga 7% atau 10% ya per tahun, maka pada akhir tahun akan menjadi 1,1 ya, atau 1 kali 1 plus 0,10 pangkat 1. Kan begitu Pak ya. Kalau satunya saya ganti X, jadi X kali X plus 1 plus 0,10 atau 0,01 pangkat 1. Nah, kalau pada akhir tahun kelima dan X-nya saya ganti 360 juta, maka menjadi 360 juta kali 1 plus 0,07 pangkat 5. Nah, ketemunya 521, 083, 095, dan seterusnya seperti itu. Ini saya sengaja saya bikin Excel supaya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa merubah-rubah. Misalnya merubah ini tanggal lahir,
ya, kemudian apa namanya, masa kerja, mungkin usia pensiunnya jadi 60 seperti itu ya. Terus misalnya kenaikan gajinya tidak 7% tapi 10% atau 15%, itu gampang dihitung di dalam tabel 2. Nah, jadi di sini diketemukanlah gaji setahun saat pensiun, yaitu 521 dan seterusnya ya. 737, 1,2, 502 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana menghitung pesangonnya adalah bahwa kita ini menghitung gaji per bulan saat pensiun, yaitu ya, kalau A berarti 5210. Coba Amel diklik di tabel 3 itu yang 43, 423 itu. Nah, coba diklik 2 kali. 43 ini. Nah, itu adalah 521 dibagi dengan 12. Ya, jadi di F16 itu 521 083095 dibagi 12. Itu ketemunya, klik Pak Mel. Ketemunya berapa itu tadi? Nah, 43423091. Nah, total masa kerja itu 27. Ya. Sudah kan tadi ada disebut di sana. Pesangon dan penghargaan misal 17 kali. Nah, kalau 19 kali ya tinggal dikalikan 19 kali gitu. Nah, maka ketemulah pesangon dan penghargaan 738.201. Untuk B dengan cara yang sama juga akan diketemukan, akan mendapatkan pesangon 1.044.546.102. C 1,7 miliar. D 712 dan E 601. Total 4.852.517.162. Terus Mel. Nah, kemudian present value. Ya. Jadi sekarang tinggal di present value kan. Ya. A kan 487. Coba tolong ke luar apa namanya, naik dulu Mel. Nah, 497 itu diambil dari ini ya. Ini kan di present value kan ya. Present value kan itu rumusnya dari 738.201.052 ya, di present value kan ketemunya berapa, Mel? Halo, ketemunya? Nah, 497. Terus 1,04 ketemunya 317 dan seterusnya, gitu Pak ya. Sehingga total dengan present value 7,5%, discount rate-nya, ini tadi yang dikatakan oleh Pak Budi itu adalah discounted method ya. Kenapa 7,5%? Itu begini biasanya ya. Kalau discount rate itu diambil tingkat bunga deposito atau investasi bebas risiko. Nah, kalau di Indonesia biasanya diambil obligasi pemerintah yang punya rating AAA. Itu artinya rating AAA itu adalah pembayaran angsuran dan bunganya itu sangat-sangat teratur. Itu adalah obligasi pemerintah. Nah, rate-nya kalau nggak salah sekarang itu 6,8. Jadi silahkan saja misalnya mau diganti ya, ini Excel ya, Bapak-bapak mengganti dengan 6,8. Nah, misalnya seperti itu. Maka ketemulah present value. Artinya present value itu adalah ada akhir tahun 2018. 172935179. Nah, lalu di jurnal lah pensiun expense, ya, pensiun liability. Nah, sehingga begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, bila nanti dihitung lagi pada tahun, ini jurnal tahun 18 ya, 1729 pensiun liability atau biaya manfaat karyawan pada kewajiban manfaat karyawan itu 1,7. Seperti itu caranya menghitung. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu terus supaya terus Mel, ini kalau kita misalnya kemudian maju ke tahun 2019. Nah, ini juga sama cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Terus Mel, ketemunya berapa present value-nya pada akhir 19? Terus Mel, terus
present value-nya terus. Nah, 1859. Tapi begini ya, ini bila tidak ada perubahan asumsi, yaitu 7,5%, akan ketemu 7859 pada akhir 19. Maka di sini ada pensiun expense 129, 701 dan pensiun liability 129. Tapi kalau ada perubahan asumsi, misalnya 9%, ya tinggal diganti aja lah, ya. Maka ketemulah pensiun expense-nya dikoreksi dengan 139, 428, 8989 dan pensiun liability-nya 139, 428, 889. Nah ini Bapak Ibu yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, bahwa terjadi perubahan asumsi aktuaria. Nah inilah yang masuk di dalam OCI. Ya, kalau tadi perubahan 32 kali ke 25 kali itu bukan perubahan, bukan ditampung di dalam OCI. Ya, mengenai OCI tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi, apa bedanya OCI dengan dibebankan kepada beban tahun berjalan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal merubah-rubah ya kalau mau menghitung seperti itu. Tapi sebenarnya perhitungan-perhitungan begini itu tugas aktuaris, ya bukan tugas akuntan publik. Seperti itu. Oleh karena itu saya lanjut ke PPT berikutnya, Mel. Ini sudah lanjut. Oh, ini sudah ini. Nah, ini dampak terhadap perikatan audit. Ini gimana? Sekali lagi bahwa perhitungan aktuaria itu bukan tugas akuntan publik. Nah, di sini saya merujuk pada SA seksi 336, yaitu penggunaan pekerjaan spesialis. Ini di SPAP tahun 2011. Yang saya lihat juga tidak ada perubahan yang berarti antara SPAP standar profesional akuntan publik tahun 2001 dengan 2011. Yang dimaksud spesialis adalah aktuaris. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan spesialis adalah tidak terbatas pada. Berarti di luar ini masih banyak. Ya, tapi di sini disotokkan pada aktuaris, appraisal, insinyur, konsultan lingkungan, kemudian ahli geologi, penasihat hukum, dan lain keahlian. Nah, itu yang dimaksud dengan spesialis. Lalu spesialis kita apa? Auditor, eksternal auditor. Ya, seperti itu kalau akuntan publik. Kemudian penggunaan spesialis yang dipekerjakan oleh manajemen dan hasil pekerjaannya. Jadi ada begini Pak ya. Kalau kita menghadapi apalagi PSAK 24 itu sudah merupakan antisipasi IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk mengantisipasi atau mengimplementasikan undang-undang Cipta Kerja yang sekarang, khususnya dalam masalah imbalan kerja, ya, yang saya katakan tadi kita bisa menggunakan ahli. Ya. Nah ini ada beberapa skenario begini. Penggunaan spesialis yang dipekerjakan oleh manajemen dan hasil pekerjaannya digunakan oleh auditor sebagai bukti audit. Ya, jadi tadi yang merupakan asersi manajemen perhitungan-perhitungan aktuaria tadi itu adalah sebagai bukti audit. Ya, jadi sekali lagi manajemen yang memperkerjakan ahli. Terus auditor mengadakan perikatan dengan spesialis dan ketutupan ini. Dan menggunakan hasil pekerjaan spesialis sebagai bukti audit. Nah, ini maksudnya apa? Ya. Nanti saya jelaskan. Coba Mel, slide ke berapa itu? Terus coba. Terus. Terus, dikit lagi. Terus. Nah, ini. Ya. Review yang dilakukan oleh auditor apabila perikatan dengan spesialis dilakukan oleh manajemen. Jadi tadi hal yang pertama ya, bahwa manajemen yang meng-hire
aktuaris atau ahli, ya, tenaga ahli. Sekali lagi manajemen yang meng-hire, karena memang kewajiban manajemen di dalam asersinya kan, gitu. Nah, maka apa kewajiban auditor? Pertama, memahami metode dan asumsi yang dilakukan oleh aktuaris. Kemudian melakukan pengujian atas data yang disediakan oleh spesialis berdasarkan asumsi tadi. Seperti tadi ya, asumsi diskon rate-nya 7,5%, 6,8 atau bahkan 5 ya. Jadi kalau kita menggunakan diskon rate itu bisa berdasarkan LIBOR ya, London Interest Bearing Offering Rate, bisa berdasarkan SIBOR ya, Singapore Interest Bearing Offering Rates, bisa menggunakan JIBOR Jakarta, bisa menggunakan Tokyo, tapi umumnya yang digunakan adalah investasi bebas risiko, yaitu obligasi pemerintah. Kemudian, ya, kewajiban kita adalah mengevaluasi temuan spesialis yang mendukung asersi manajemen. Nah, inilah krusialnya. Ya, ketika kita melakukan mengevaluasi, coba Mel berikutnya dulu. Ya. Berikutnya. Ke yang 8. Halo Mel. Nah, begini ya. Krusialnya adalah ketika kita melakukan evaluasi, kita sebenarnya menguasai terhadap bisnis klien. Tetapi di sini ya, auditor tidak diharapkan memiliki keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat untuk melaksanakan praktek atau profesi untuk pekerjaan lain. Nah, sehingga ya, ketika coba Mel, selanjutnya yang 9. Nah, apabila laporan spesialis auditor berpendapat tidak wajar, nah, kita ngomong ya bahwa ini pekerjaanmu, aktuaris maaf, atau itu ahli hukum atau ahli geologi, ini tidak wajar. Apa kira-kira komentar dari aktuaris yang disewa oleh manajemen? Anda punya apa? Anda tidak punya lisensi sebagai aktuaris. Saya punya lisensi. Sehingga saya wajar sekali tidak mengakui pendapat saudara. Gimana kalau begitu, Pak? Ya kan? Jadi kalau ketika manajemen itu menyewa aktuaris, kemudian pekerjaannya kita nyatakan tidak wajar, asumsi-asumsinya, ya, evaluasinya, itu kita menyatakan tidak wajar, dia sangat wajar mengatakan bahwa Anda itu oke lah di dalam audit prosedur, audit teknik, saya akui Anda adalah spesialisnya, ya, di dalam akuntansi juga, gitu loh. Tetapi kalau masalah perhitungan aktuaria itu saya punya lisensi, saya punya reputasi, saya tidak mengakui komentar saudara. Nah, sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kira itulah yang terjadi di lapangan. Seharusnya kita ya, melakukan prosedur tambahan, termasuk penggunaan spesialis lain yang disewa oleh auditor. Jadi selayaknya kita menyewa ahli lain ya yang disewa oleh kita ya untuk mengcounter pendapat ahli yang disewa oleh manajemen. Seperti itu ya. Jadi inilah yang tadi katakan mungkin akhirnya dampak terhadap perikatan audit ya. Terus kembali Mel kepada 4 kalau nggak salah. Nah, tadi ya, jadi tipe masalah yang mungkin timbul sehingga auditor memerlukan pekerjaan spesialis meliputi appraisal. Ya, jelas auditor tidak punya lisensi sebagai appraisal. Ya, jadi kalau ada nilai-nilai wajar yang disajikan oleh manajemen sebagai asersi dan dia berdasarkan appraisal company, ya maka
kita sebenarnya tidak bisa ya melakukan atau memberikan penilaian bahwa oh ini nilainya yang dinyatakan wajar, menurut saya tidak wajar. Karena kita juga ada pasakan 68 kan, bagaimana menilai kewajaran nilai wajar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tapi appraisal bisa mengatakan Anda nggak punya license. Penentuan jumlah fisik tambang atau deposit, ya ketika kita mengaudit perusahaan tambang, ya kita kan untuk menentukan deplesi, ya kan harus menentukan berapa kandungan deposit yang ada di dalam tanah. Nah, kita tidak punya keahlian juga. Nah, itu dilakukan oleh manajemen menyewa ahli menaksir jumlah deposit di dalam tanah. Nah, ini tadi yang saya katakan penentuan nilai aktuarial. Nah, itu sudah saya bicarakan panjang lebar. Kemudian ada penasehat hukum. Karena begini Bapak Ibu, ya di dalam SA kalau nggak salah 617 itu dikatakan bahwa auditor juga harus mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran aturan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manajemen. Karena pelanggaran-pelanggaran hukum ini, misalnya perdata, bahkan bisa pidana, ya itu misalnya masalah keberadaan instalasi limbah, ternyata tidak ada limbah, kemudian tidak ada instalasinya sehingga limbah itu mencemari lingkungan, lalu dituntut oleh lingkungan. Nah, ini berakibat hukum ya yang ditimbulkan karena manajemen melanggar hukum. Nah, ini tentu saja kalau terjadi seperti itu, biasanya di dalam SAK berapa ya, kalau nggak salah 54, itu menimbulkan kewajiban provisi. Ya, menampilkan kewajiban provisi dan mungkin juga ada kewajiban yang kontingent. Nah, seperti itu. Tapi apa itu kontingent, apa itu provisi, saya kira Bapak Ibu sudah paham betul ya. Kalau provisi itu sudah jelas kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang karena perbuatan gini itu. Dan kalau kontingent itu kemungkinan kecil terjadi. Itu misalnya beda kurs pada bulan Agustus atau Maret tahun 2021 misalnya seperti itu kecil kemungkinan seperti itu. Nah, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang berakibat hukum baik pidana maupun perdata. Nah, kita mestinya juga tidak punya license sebagai legal consultant ya atau itu. Jadi kita harus menyewa juga para ahli ini yang disewa oleh akuntan publik khusus bekerja untuk akuntan publik dan hasilnya hanya dipakai oleh akuntan publik itu seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari ya Bapak Ibu dalam pengalaman ya hanya mencomot saja hasil ahli lain. Nah, itu memang diatur di dalam SA di standar pekerjaan lapangan ya seperti itu. Tapi ada salah tafsir hanya dicomot saja begitu padahal di situ dikatakan bahwa akuntan publik itu juga harus melakukan review terhadap hasil pekerjaan spesialis yang disewa oleh manajemen. Nah, review inilah yang seharusnya menurut saya dan juga ya menurut kode etik itu juga harus menggunakan ahli lain supaya kita tidak bisa di-counter gitu. Nah, seperti itu. Kalau begitu mengadu. Ya memang standarnya seperti itu ya. Daripada kita tidak punya license kok berani-beraninya mengomentari pekerjaan ahli lain. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini kualifikasi pekerjaan spesialis ya. Pertama, bersertifikasi. Ya, kalau misalnya appraisal ya punya sertifikasi profesional. Kemudian legal consultant juga punya sertifikasi. Kemudian kalau misalnya ahli kesehatan, itu konsultan kesehatan juga punya sertifikasi gitu. Bukan hanya sertifikasi saja, tapi juga reputasinya. Jangan punya sertifikasi tapi dia tidak pernah bekerja ya podo ae. Ya, apa kredibilitas dia? Dia punya reputasi, misalnya pernah memberikan kalau appraisal ya, pernah mengappraise sekian puluh perusahaan. Kalau itu legal consultant ya pernah memberikan konsultasi hukum sekian perusahaan. Ya, kalau dia
aktuaria juga sudah sekian kali melakukan estimasi aktuaria sekian perusahaan. Oh ya, tadi sebelum lupa ya. Kalau tadi kan saya upamakan ada 5 karyawan. Tentu saja kalau contoh ya yang simpel ya. Kalau 5 karyawan itu ya Bapak tinggal kalau mau 1.000 karyawan ya tambah aja 1.000 karyawan toh pakai program. Dan tanggal-tanggal lahir juga sudah tercatat. Seperti itu. Tapi kita nggak usah lah, itu serahkan aja pada aktuaris. Kemudian ini yang penting lagi ya, ketika klien itu menggunakan ahli, ya, spesialis, kita harus sebelum melakukan evaluasi, kita evaluasi dulu, ya ada hubungan apa antara klien dengan spesialis nanti. Nah, ini kan ada kode etik juga di antara mereka. Aktuaris, ahli semua juga punya kode etik seperti kita. Ya, bahwa independensi, jujur, proses profesional, ya kan ada toh transparan dan sebagainya itu kerahasiaan ya. Itu ada kode etiknya. Lah kita nilai juga sebelum kita mengevaluasi hasil pekerjaan ahli tadi. Nah, jadi kita evaluasi. Kalau kita meragukan, ya, independensinya, ya kita komen, ya, oh ini ternyata tidak independensi, ada perkawanan, ada konflik of interest, ya, antara spesialis tadi dengan manajemen, nah, seperti itu. Sehingga hasilnya menjadi tidak kredibel, kan begitu ya, hasil dari penilaian ahli tadi. Terus, Mel? Nah, ini sudah tadi ya. Sudah. Terus 8 dampak kerjaan sudah tadi ya. Jadi kalau kita meragukan, kita harus menyewa sendiri yang memang disewa oleh auditor dan pekerjaannya juga khusus untuk auditor. Nah, beginilah kesimpulannya Bapak Ibu, saya kira kurang dari 1 jam ini ya. Karena auditor tidak memiliki spesialisasi seperti yang disebut pada butir 4, tolong butir 4 ditayangkan dulu, Mel. Terus, nah, tidak punya sertifikasi penilaian, tidak punya untuk menduga deposit, bukan sebagai aktuaris, juga bukan penasihat hukum, dan lain-lain ya, maka kembali Mel. Oh, tadi kurang ya, konsultan pajak ya. Perlu juga kita butuh. Ya karena apa? Karena di dalam perikatan dengan auditor itu ya, selain yang saya bicarakan tadi juga ada titipan dari Dirjen Pajak bahwa auditor itu harus menghitung kewajiban perpajakan klien. Sehingga kalau ternyata itu klien itu menolak untuk menghitung kewajiban perpajakannya, biasanya kita kualifikasi bahwa bla 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 wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan kecuali perhitungan pajak. Nah, seharusnya ya kalau misalnya perhitungan pajak disebutkan kewajiban PPh 21 apabila ditanggung perusahaan, PPN-nya yang belum dibayar, kemudian PPh badan, mungkin ada PPh 22 dan sebagainya. Harusnya seperti itu kan. Nah, sehingga untuk itu kita butuh konsultan pajak. Karena menghindari dibantah juga oleh konsultan pajaknya manajemen. Kan gitu ya. Nah, sehingga auditor karena tidak memiliki spesialisasi seperti yang saya katakan pada butir 4 plus konsultan pajak, maka auditor seharusnya melakukan perikatan dengan spesialis lain ya untuk mereview hasil pekerjaan spesialis yang digunakan oleh manajemen. Nah, hal di atas disampaikan kepada manajemen untuk menambah mendis dalam pelaksanaan pekerjaan audit. Nah, seperti itu ya. Bagaimana risikonya? Kalau misalnya kan gini, kalau profesional fee kita hitung dengan mendis ya, keterlibatan partner, keterlibatan supervisor, kemudian manajer, auditor ya, kita hitung mendisnya sekian mendis, taruhlah misalnya
100 Mendes ya dikalikan tarif masing-masing golongan, ketemulah misalnya 150 juta. Nah, di situ ada Mendes yang digunakan oleh spesialis lain. Misalnya ada 20 Mendes kali tarif, ketemulah misalnya menjadi 175 juta. Nah, risikonya adalah manajemen menolak. Ya kan? Menolak bahwa saya sudah menggunakan spesialis sendiri, saya nggak perlu ada dari Anda. Kita tunjukkanlah ini SA 336. Ya, kita harus menggunakan spesialis lain untuk menghindari yang di-hire oleh kita, oleh auditor, untuk menghindari bantahan dari spesialis yang Anda gunakan. Nah, seperti itu. Saya kira menurut pengalaman, ya, pengalaman sebagian kecil tapi itu manajemen atau auditi itu akan menerima. Seperti itu. Begitu Pak Andi, saya kira ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Nanti pertanyaannya biar ditampung oleh Pak Andi, akan kita jawab sekaligus pada akhir sesi. Demikian Bapak-bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Amin. Terima Assalamualaikum kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Sugeng untuk materinya terkait dengan wawasan daripada seorang auditor dalam hal ini bagaimana Undang-Undang Omnibus Law berpengaruh terkait penugasan atau perikatan engagement dari seorang auditor. Nah,